beserta para Bapak Ibu Kasubag yang kami hormati dan kami banggakan, teman-teman pers yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Itulah beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, tentu berkaitan dengan jadwal atau timeline yang berkaitan dengan pembentukan pada ad hoc khususnya di tingkat kecamatan atau panitia pemilihan kecamatan. Jadi di awal November ini, mulai besok tanggal 20 November sampai dengan tanggal 29 November itu KPU akan melakukan pengumuman sekaligus pendaftaran bagi calon anggota panitia pemilihan kecamatan. Nanti untuk PPS-nya itu dilaksanakan di awal bulan Desember. Nah, oleh karena itu, karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua terkait dengan jadwal pembentukan badan ad hoc yang berkaitan dengan panitia pemilihan kecamatan, maka perlu di kesempatan malam hari ini juga kami bacakan hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan atau dokumen persyaratan yang berkaitan dengan seleksi calon badan ad hoc di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, kepada teman-teman semua, persyaratan yang berkaitan dengan calon badan ad hoc PPK itu terdiri dari satu adalah warga negara Indonesia, kemudian yang kedua adalah berusia paling rendah 17 tahun, kemudian yang ketiga setia kepada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian yang keempat adalah mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil. Yang kelima, tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 tahun, tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan atau surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. Kemudian yang keenam, berdomisili dalam wilayah kerja PPK. Yang ketujuh, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Kedelapan, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Yang kesembilan, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan persyaratan calon badan ad hoc PPK. Yang kedua, kelengkapan dokumen persyaratan. Yang pertama adalah surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK. Kemudian kedua, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau KTPL. Kemudian yang ketiga, fotokopi ijazah sekolah menengah atas atau sederajat atau ijazah terakhir. Kemudian yang keempat adalah surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan ini ada kurang lebih 10 dokumen yang berkaitan dengan surat pernyataan. Yang pertama adalah setia kepada Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, tidak menjadi anggota partai politik. Yang ketiga, bebas dari penyalahgunaan narkotika. Yang keempat, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kemudian yang kelima, tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. 6. Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau pemilihan pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan paling singkat dalam 5 tahun terakhir. 7. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. 8. Tidak memiliki penyakit penyerta. 9.
mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung. 10. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi. Kemudian yang berikut, surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon paling singkat 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol. Daftar riwayat hidup, kemudian yang terakhir pas foto berwarna 4x6. Surat pendaftaran dan kelengkapan dokumen itu disampaikan kepada KPU Kabupaten Bugis Selatan sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022 pukul 18 waktu Indonesia Timur melalui 1. Siapa kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis. Kedua, melalui petugas pendaftaran di kantor sekretariat KPU Kabupaten Bugis Selatan, alamat Jalan Lester Latuhan Hari, Pertigaan BPD Namrole. Kontak person yang dapat dihubungi: 1. Saudara Gisman Giblihi, kemudian Saudara Irawan B. Prianto, kemudian Saudari Anci G. Hukunala. Yang berikut teman-teman pers yang kami hormati, karena proses pembentukan atau rekrutmen pada Menhub di pemilu 2024 ini itu mekanisme pelaksanaannya beda dengan pemilu atau pemilihan sebelumnya, di mana di proses pemilu yang penyelenggara pada di pemilu serentak 2024 ini itu pendaftarannya itu dilakukan secara online atau yang kita kenal dengan sistem informasi anggota KPU atau badan ad hoc atau siakda. Nah, oleh karena itu lewat kesempatan ini juga perlu kami sampaikan dokumen-dokumen yang nantinya diketahui oleh para calon badan ad hoc yakni panitia pemilihan kecamatan atau PPK yang ada dalam sistem informasi anggota KPU atau badan ad hoc atau siakda yang nantinya diakses oleh teman-teman calon badan ad hoc pada saat melakukan pendaftaran melalui siakda. Yang pertama, ada tiga dokumen yang nantinya di-download atau diunduh oleh teman-teman calon badan ad hoc. Itu yang pertama adalah daftar riwayat hidup, kemudian surat pernyataan, kemudian surat pendaftaran. Nanti ketiga dokumen ini itu nanti di-download atau diunduh oleh teman-teman calon PPK. Kemudian setelah itu ditandatangani, lalu setelah itu nanti di-upload, di-scan lalu di-upload kembali ke siakda. Kemudian berkas yang nantinya di-upload di luar tiga dokumen tadi, misalnya KTP itu nanti di-scan, kemudian di-foto dalam bentuk JPG. Kemudian foto yang berukuran 4x6 itu juga di-foto dalam bentuk JPG. Kemudian ijazah itu juga di-foto dalam bentuk PDF. Kemudian ukuran dari masing-masing dokumen, semua dokumen yang saya sampaikan tadi itu maksimal 1 MB. 1 MB dari setiap dokumen yang nantinya disiapkan oleh teman-teman calon badan ad hoc PPK. Mungkin itu beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan di malam hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa diakses oleh seluruh warga masyarakat Bugis Selatan yang berkesempatan mengikuti siaran langsung konferensi pers pada malam hari ini, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan dokumen persyaratan terkait dengan calon badan ad hoc PPK itu bisa disiapkan oleh saudara-saudara warga masyarakat Bugis Selatan yang nantinya mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Demikian yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.